Olah hati, olah rasa, olahraga, kesemuanya itu dijadikan satu kesatuan menjadi profil kelulusan. Jadi belajar modal dulu. Yang pertama sekali adalah pola pikir. Pola pikir ini sama dengan cara bagaimana cara kita untuk mengatasi suatu permasalahan. Dari pola pikir ini baru kita bisa melaksanakan tindakan atau fungsi dalam sesuatu apa, tindakannya apa. Setelah kita mengetahui tentang pola pikir, cara yang akan kita lakukan, setelah itu tindakan, solusi apa yang akan kita ambil, baru kita akan mendapat hasil yang akan kita tuju. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan. Tindakan ini sama dengan cara, kan? Apa yang akan kita lakukan? Yang dilakukan tetap akan menentukan hasil yang akan diperoleh. Nah, di sini ada pola pikir lebih penting dari keterampilan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini ada 7. Di bawah sekali ada pola pikir, kemudian ada keterampilan, di atasnya ada alat. Kalau bisa saya minta tolong kepada Bapak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari 7 ini? Kenapa pola pikir dari bawah ada keterampilan, ada alat? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kalau bisa dijelaskan yang tidak ikut pelatihan ya. Mungkin Bapak Ibu silakan memberi komentarnya seperti apa pendapatnya, silakan. Dibutuhkan pola pikir itu sebagai fondasi. Dibutuhkan pola pikir itu untuk dijadikan fondasi di dalam melakukan tindakan. Nah, keterampilan itu adalah tindakan dari pola pikir itu tadi. Nah, terakhir kita menggunakan alat. Jadi alat itu sebetulnya tidak dibutuhkan banyak, tapi fondasi dari pola pikir itu tadi yang kemudian dituntut lebih. Itu menurut saya. Mungkin ada yang menambahkan. Sedikit mungkin akan menambahkan apa yang dibilang sama Ibu Linda tadi kita dengar bahwa pola pikir manusia itu berbeda-beda. Kenapa kita berdasar pada pola pikir? Karena pola pikir itu di sini sehingga kita bisa apa ya yang akan kita gunakan, apa ya yang akan kita lakukan. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Kita mau sesuatu pasti kita memikirkan pola pikir. Nah, pola pikir ini masuk dalam arti kata bukan yang berada dalam otak, tetapi dalam tubuh kita ini termasuk ke dalam pola pikir yang sangat penting seperti itu. Tambahannya saja. Tapi aku dulu baik Bapak Ibu, dari 2 pernyataan tadi dari Bu Linda dan dari Nadia, bisa kita ambil kesimpulan semua pernyataannya adalah benar. Jadi kalau kita melihat buku ini yang di bawah adalah pola pikir, bagaimana yang disampaikan oleh Bu Linda tadi, pola pikir itu merupakan fondasi. Ibarat kita membangun sebuah rumah, kalau fondasinya tidak kuat, bagaimana rumah kita Bu? Bisa bertahan Bu? Bisa bertahan lama? Ya, tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi kalau dapat guncangan angin ribut, angin puting beliung, gempa bumi. Kalau fondasinya tidak kuat, otomatis bangunan itu akan roboh, akan hancur. Nah, seperti itulah pola pikir kita. Jadi pola pikir ini merupakan fondasi yang ada di dalam tubuh kita, terutama di bagian kepala kita. Nah, dari pola pikir ini akan menentukan cara bagaimana untuk mengatasi suatu permasalahan, yaitu cara melihat dan cara berpikir. Nah, kemudian dari cara melihat dan cara berpikir itu barulah bisa menghasilkan suatu keterampilan. Misalnya dari keterampilan tadi baru menjadi alat. Kalau misalnya sekarang umpamanya saja misalnya pola pikir kita ini kita anggap dengan anak didik kita ya Bu. Tentu kita kadang-kadang banyak permasalahan dengan anak didik. Atau kita umpamanya saja yang baru-baru ini masalah sampah di sekolah kita. Nah, tentu yang pertama pola pikir kita bagaimana mengatasi. Kita pertama melihat sampah, kok banyak sampah di sekolah ini ya? Kok betul-betul sampah di sekolah ini? Tentu pola pikir kita ini mencari akal atau mencari cara bagaimana mengatasi sampah yang ada di sekolah kita. Ya kan? Nah, kemudian dari cara yang sudah kita jumpai tadi, dengan cara pandang, cara berpikir, dan pola kita menghasilkan suatu keterampilan. Keterampilan itu ada cara fungsinya. Apa? Mungkin seperti yang kita lakukan kemarin, anak jadi membawa wadah atau membawa kertas, dan seperti itu kan. Setelah itu baru alat. Alat itu sama dengan hasil. Hasilnya bagaimana? Hasil yang didapatkan. Hasilnya bagaimana? Mungkin memenangkan atau belum berguna. Itu berdasarkan nanti observasi yang kita lihat. Jadi yang terutama adalah pola pikir itu. Fondasi dari bagian tubuh kita ini itu disebut dengan pola pikir, ya, beberapa fondasi. Karena kalau dia tidak kuat, kita tidak akan bisa mencari solusinya, Bapak Ibu. Kalau dia tidak kuat, kita tidak akan bisa mencari bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, setelah cara penyelesaiannya tentu hasil. Bagaimana hasil yang didapat? Nah, lanjut. Nah, jadi mengapa manusia berbeda-beda? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Setiap manusia itu berbeda-beda cara menerapkan pola pikirnya, mindsetnya. Nah, itu pasti berbeda-beda.
Nah, dari pola pikir ini, kumpulan keyakinan akan yang menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambarnya ini psikologi of success. Berarti ini artinya kesuksesan untuk hal yang baru ya. Seperti itu. Nah, di sini ada positif, ada negatif. Nah, pada pola pikir kita ini, mungkin kalau bisa secara dulu, gitu. Nah, di sini pola pikir. Di sini ada fixed mindset, itu pola pikir tetap, atau disebut dengan PPT, pola pikir tetap. Nah, itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap tidak banyak bisa dirubah. Jadi yang bisa merubah pola pikir itu yang kita sendiri, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Dan ini disebut dengan pola pikir bertumbuh atau PPB. Nah, pola pikir bertumbuh. Jadi, di sini Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri kalau kita sebagai guru, kalau kita introspeksi diri kita, kemungkinan kita cenderung di mana Bapak Ibu? Apakah pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh? Kadang-kadang PBB, kadang-kadang PPT, tergantung situasi Bu. Ada situation. Nah, jadi begini Bapak Ibu, pola pikir tetap ini, cara mungkin kalau kita sebagai guru, itu cara mengajarnya dan cara itu diangkat sampai sekarang tidak ada perubahan. Setelah kurikulum yang berubah, ya, KTP kurikulum, nah 13 kurikulum, nah kurikulum merdeka, kurikulum 3 kurikulum, sekarang mengajar tetap seperti yang lama. Karena kita sudah nyaman di posisi PPT, pola pikir tetap. Kita kalau mesti perkembangan yang mana? Ini kita nyaman. Nah, apa Bapak Ibu akan menjadi PPT, pola pikir bertumbuh? Mungkin kalau nanti kepala sekolah mengatakan kita akan observasi, baru saya lagi Bapak Ibu menjadi pola pikir bertumbuh. Ya kan? Akan memikirkan nanti saya mengajarnya pakai apa ya? Biar kelihatan bagus. Biar kelihatan sama ibu saya mengajarnya udah profesional. Oh, saya pakai media ini, udah pelajaran ini. Nah, kalau kita berpikir, bisa nggak kita menjadi pola pikir suka ya? Nah, itu lah. Kan ada seperti itu lah. Ibu kita bilang, tapi kok kamu suka ya dengan ibu ya? Nah, itu kan punya ada perasaan tersendiri ya. Nah, yang gembira kan ada belajar. Kalau belajar dia bergembira, tidak takut dengan cerita. Dan ada anak belajar takut dengan ibunya, tak mau masuk. Nah, itu tidak menggembirakan anak. Menakutkan. Nah, jadi buatlah kita supaya anak itu senang. Mudah-mudahan orang kita itu ditengok kan, bagus, senang di sekolah itu. Tapi apa wali-wali lain, itu aja sekolahnya. Gurunya bagus kok, gembira-gembira anak belajar, enak ya kan? Itu bermakna, merefleksi, memahami, berkesadaran dan mengaplikasi. Ada pembelajaran mendalam, ada kode 8334, itu lagi akan dipakai pedagogis dan pembelajaran, pemanfaatan dan kesetaraan pembelajaran. Nah, diganti profil dulu, ini dia ya. Pengalaman belajar, titik pembelajaran, pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran itu akan disebut dengan FP, bukan modul aja tadi tapi FP. Ya, karena pembelajaran balik lagi ke yang sama. Dulu FP, PP belum ada. Maka balik lagi ke FP. Lulusan, bukan profil pelajaran yang sudah lagi ya Bapak Ibu, sudah dimensi profil lulusan. Tapi di sini belajar pada kritis, kreativitas, kolaborasi dan kemandirian. Jadi ada tulis lagi profil pelajar Pancasila. Seperti inilah yang dibuat, contohkan dengan ibu. Apalagi kita kali kemarin harus ada yang seperti ini. Nah, saran sekarang yang dipakai di kelas. Ya, profil lulusan, penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi dan kemandirian. Jadi bukan ditulis lagi profil pelajar Pancasila. Jadi kita baca tentang profil lulusan. Nah, model pembelajarannya deep learning, itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya, nah, model pembelajaran di sini. Inquiry di sini atau inquiry, model pembelajarannya eksplorasi, tanya jawab, diskusi dan penegakan. Nah, di sini kami mengambil pelajaran matematika, kan? Matematika.
Untuk diketahui Bapak Ibu, RT ini boleh kita perpaduan dengan pelajaran pelajaran studi lainnya. Misalnya kayak bank dasar kita mengambil dalam studi rupa. Dalam bidang bank dasar kan studi rupa ada mewarnai, ada menggambar. Nah boleh kita padukan dengan pelajaran pada bidang studi rupa. Mewarnai, misalnya buatlah gambar dalam bidang pelajaran studi rupa, buatlah gambar berbentuk persegi, warnai dengan suka hati anak-anakmu. Nah, itu boleh. Lanjut. Di sini kerangka pembelajarannya harus ada ini Bu, praktek pedagogis dan lingkungan belajar. Nah, strategi pembelajarannya apa? Dan visinya, sosialnya, dan emosionalnya. Harus ada 3 ini. Apa tadi? Bu, kerangka pembelajaran. Ya, dari siklus tadi Bu, yang diagram yang belakang tadi. Harus ada yang dimasukkan. Ya. Tidak ada pembicaraan belajar. Nah, di sini Bu. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran, guru nomor 3, guru mengajar peserta didik melakukan refleksi, dinamika kelas, mengacu pada kecepatan kelas. Itu harus kita merefleksi. Nah, harus jelas Bu keterangannya. Jadi apa kegiatan kita? Refleksikan dia, aplikasikan dia atau memahami. Jadi harus ditulis seperti ini. Ya Bapak? Paham Pak Gubernur? Yang keempat, apa berarti guru mengajukan pertanyaan matematik atau penanya dan pembelajaran itu dengan aplikasi. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan kegiatan belajar memahami baik tujuannya apa dalam kita mengajar. Itu juga dengan kegiatan intinya. Harus ditulis di bagaimana harus ada visual yang ada yang berbeda. Nah, di sini kita tidak ada menggunakan itu lagi Bapak Ibu. Lagi. Nah, kita tidak ada memakai visual yang ada lagi. Inilah yang kita tulis nanti di RT. Jadi dulu ya, nah, kegiatan tertutup bukan peserta didik melakukan refleksi. Nah, refleksi kita belajar. Refleksi boleh di awal, boleh di akhir dalam itu. Jadi kalau di awal kita pasti menanyakan. Masih ingat kan anak-anak ibu belajar yang kemarin? Nah, coba bisa kemarin belajar tentang bangun dasar. Apa macam-macam atau ini dari bangun dasar itu buat anak ibu? Boleh kita menanyakan kegiatan kita waktu yang belajar kemarinnya. Jadi untuk refleksi itu tidak harus di akhir pembelajaran, di awal boleh mengingat kembali. Nah, itulah kira-kira ya kegiatan tertutup kegiatan RT yang dibuat waktu kami pernah kemarin. Nanti saya cari dulu, bisa Bapak Ibu contoh. Ya. RP sekarang. Jadi saya tahu Ibu lagi ya, apa bedanya RTP dengan RP itu? Secara garis besarnya aja lah, langkah-langkah untuk kita membuat RP itu. Secara garis besarnya aja. Yang hari ini tak ada, sini ada itu ya, secara garis besar. Kalau di bidang RP dengan RP itu sebenarnya sama. Tadi kan katanya ada ya. 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 Mana? Bingung dong, Bu ya. Sebetulnya kalau RPP belajar itu kan sama aja Bapak Ibu. Cuma dalam pembelajaran mendalam ini kan ada tiga berkesadaran, bermakna, dan bergembirakan. Jadi dalam berkesadaran, bermakna, bergembirakan ada poin-poinnya di dalam RPP kita. Nah, kemudian tadi ini ada merefleksi, mengaplikasi, memahami. Jadi dalam RPP kita lebih kepada peserta didik. Kalau dalam pembelajaran itu PBL, ya. Jadi anak yang lebih bekerja. Nah, itu. Jadi kalau bekerja di sini kan mengaplikasikan. Anak itu yang mengaplikasikan. Nah, kita bisa refleksi ke anak, kemudian kita ada memahami. Kita ini harus poin penting dalam pembuatan RPP kita. Tadi. Ya, kemudian tadi mungkin ada yang juga ya, ada dimensi profil itu yang bicara tadi ya,